Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifaldi Dwi Anggara. Saya mahasiswa di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Program Studi Ilmu Hadis Angkatan 2025 dengan NIM 250103050108. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Fitriani, SPD, STHI, MPD, dengan perintah mencarikan 10 kesalahan kosakata di ruang publik yang tidak sesuai dengan KBBI dan IYD. Tidak sesuai dengan KBBI atau IYD. Langsung saja kita membahas apa saja kosakata yang tidak sesuai dalam KBBI dan tidak sesuai dengan IYD. Yang pertama itu ada izin. Penulisan izin itu dengan Z, bukan dengan J. Contohnya yaitu adalah saya mau minta izin ke guru. Maka di sini tulisan izin itu dengan Z, bukan dengan J. Nah, jadi yang betul adalah izin, bukan izin. Nah, lalu yang kedua ada resiko dan risiko. Yang tertulis di KBBI itu adalah risiko, bukan resiko. Contohnya itu adalah kita harus siap menghadapi risiko apapun, bukan resiko. Lanjut. Yang ketiga ada antri dan antre. Maka di sini yang betul adalah atau yang tertulis di KBBI adalah antri. Contohnya adalah kami sudah antri sejak pagi, antri. Di sini terdengar seperti ada i. Makanya orang sering kali salah paham bahwasanya yang baku itu antri, bukan antre. Maka yang sebetulnya yang betul-betul tertulis di KBBI itu adalah antre. Yang selanjutnya ada nampak dan tampak. Nah, yang betul atau yang tertulis yang terdata di KBBI adalah tampak, bukan nampak. Contohnya, gunung itu tampak indah dari sini. Gunung itu tampak indah dari sini, bukan nampak. Selanjutnya, ada sekedar dan sekadar. Yang betul adalah sekadar, bukan sekedar, tetapi sekadar. Contohnya, aku hanya sekadar ingin tahu. Saya hanya ingin sekadar tahu. Aku hanya sekadar ingin tahu. Sekadar, bukan sekedar ya. Oke. Selanjutnya ada aktivitas dan aktivitas. Yang betul adalah aktivitas pakai V, bukan pakai F. Seperti nama saya itu pakai pakai V, bukan pakai F, ya. Oke. Rivaldi, bukan bukan Rivaldi, pakai V nih. Jadi sama juga dengan aktivitas di sini. Aktivitas itu pakai V. Ya wajarlah misalkan masih pakai F, pakai F. Eh, Misalkan orangnya pakai P, jauh lagi itu aktivitas. Nah, contohnya aktivitas belajar berlangsung dengan baik. Aktivitas belajar berlangsung dengan baik. Terus yang selanjutnya ada apotik dan apotek. Nah, ini seringkali orang salah. Yang sebetulnya tuh apotek. Coba lihat nanti misalkan datang ke apotek, itu tulisan di atas bangunan apoteknya itu apa? Apotek atau apotik. Nah, gitu. Jadi di sini tertulis kalau terdata di KBBI itu apotek, bukan apotek. Contohnya, obatnya bisa diambil di apotek terdekat, bukan apotik, apotek. Nah, selanjutnya ada himbau dan imbau. Yang terdata di KBBI yaitu adalah yang tidak memakai hak, bukan pakai hak. Jadi
imbau, bukan himbau. Contohnya, pemerintah mengimbau masyarakat tetap tenang. Pemerintah mengimbau masyarakat tetap tenang. Selanjutnya lagi ada jenderal. Yang selanjutnya ada jenderal. Yang tertulis di KBBI itu adalah jenderal. Di antara D dan R itu ada jenderal. Jenderal. Yes, betul, jenderal. Bukan jenderal yang tidak ada di antara D dan R-nya. Oke. Contohnya itulah jenderal itu memimpin pasukannya dengan tegas. Jenderal, bukan jenderal, tapi jenderal. Oke. Yang ke-10, yang terakhir eh, ada kata di. Nah, jadi di percakapan kita itu biasanya itu ada kata-kata di, seperti kamu mau kemana, saya mau ke sana. Bukan. Nah, contoh yang lain, kamu dapat ini di mana, kamu beli ini di mana, saya beli ini di sana. Nah, atau contohnya misalkan begini, eh, makanan kamu mana, makanan aku udah dimakan. Nah, tuh. Jadi dimakan sama di sana itu berbeda. Karena apa? Karena di sana itu menunjukkan makna tempat. Kalau misalkan dimakan itu bukan menunjukkan makna tempat, akan tapi menunjukkan kata kerja. Jadi misalkan di itu terletak eh, di kata yang menunjukkan tempat, maka di dan kata tempatnya itu harus terpisah, yang harus dipisah dengan spasi, jangan digabung. Misalkan dinya bergandengan dengan kata kerja, maka itu harus digabung. Contohnya tadi seperti dimakan, maka dimakan itu harus digabung, tidak boleh dipisah. Jadi itulah yang membedakan di mana kata di dapat membedakan antara tempat dan kata kerja. Gini, di sini tertulis sepakat dengan kata di tidak dipisah. Itu salah, karena di itu ada yang dipisah, ada yang tidak dipisah. Nah, maka yang betul adalah di terpisah bila menunjukkan tempat. Nah, itu benar. Misalkan di itu menunjukkan apa, kata kerja, maka itu wajib disambung. Contohnya ini, dia duduk di kursi belakang. Dia duduk di kursi belakang. Mohon maaf, nih belakang ini banyak benar spasinya nih, banyak, terlalu banyak spasi. Hmm, terlalu banyak spasi, bukan spasi ya, salah. Kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku, yang tertulis terdata di KBBI. Jadi nih, dia duduk di kursi belakang. Di kursi ini menunjukkan makna tempat, menunjukkan tempat. Jadi di sini ini harus terpisah antara di dan kursinya atau kata tempatnya. Nah, contohnya lagi nih, misalkan di yang tersambung itu misalkan gini. Aku didudukan di belakang. Aku didudukan di belakang. Aku didudukan di belakang. Contoh aja yang lain. Aku disuruh dosen membuat video. Membuat video. Nah, disuruhnya itu dinya harus bersambung dengan suruh, jangan dipisah. Jadi disuruh, bukan disuruh, tetapi disuruh. Nah, paham? Paham? Paham. Nah, mungkin sampai sini saja. Mohon maaf apabila salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.